Halo guys, selamat datang di channel RZ Story Movie. Kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Talk to Me. Film ini menceritakan tentang sekumpulan anak muda yang melakukan ritual kerasukan arwah. Namun, ada hal yang tidak terduga dalam ritual tersebut, yaitu ritual tersebut yang tadinya hanyalah coba-coba dan sekedar penasaran saja, justru hal tersebut membawa petaka bagi mereka semua. Nah, penasaran kan guys sama kelanjutannya? Yuk simak alur ceritanya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Film diawali di sebuah pesta, di mana seorang pria bernama Cole yang berjalan ke sebuah rumah untuk mencari saudaranya yang bernama Deckard. Akhirnya, Cole menemukannya terkunci di sebuah ruangan. Dia merusak pintu dan menarik Deckard keluar. Deckard hanya mengenakan celana dalam dan berbicara sendirian. Cole kemudian berteriak kepada semua orang yang sedang merekam adegan itu dengan ponsel mereka. Dan Cole menyuruh mereka berhenti. Sebelum akhirnya Deckard menusuk saudaranya sendiri, yaitu Cole. Setelah melakukan hal itu, Deckard yang nampak seperti orang kerasukan lalu pergi keluar dan melakukan hal yang gila. Di tempat lain, ada seorang wanita yang bernama Mia yang sedang menghadapi hari-hari yang sulit karena ia terus mengingat ibunya yang telah tiada. Diketahui, ibu Mia ini telah tiada akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kini, Mia hanya tinggal bersama ayahnya. Mia jarang berkomunikasi dengan ayahnya setelah kejadian itu. Mia lebih sering menghabiskan waktu dengan sahabatnya, yaitu Jade, dan adiknya Jade, yaitu Riley. Mia bahkan sering menginap di rumah Jade, hingga keluarga Jade sudah menganggap Mia sebagai anaknya sendiri. Suatu malam, Mia menjemput Riley yang habis nongkrong dengan teman-temannya, dan dalam perjalanan pulang, mereka menemukan seekor kanguru yang terluka di jalan. Kanguru itu terlihat menderita, tetapi Mia tidak berani melakukan apapun. Mereka hanya bisa menghiraukan peristiwa itu dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah Jade, Riley mengungkapkan kekesalannya terhadap Jade. Karena rupanya Jade lupa menjemput Riley karena Jade keasikan bermain handphone. Ternyata Jade sedang seru membahas tren baru di perkumpulan mereka, yaitu tren kerasukan yang lagi viral. Jade kemudian meyakinkan Mia untuk bergabung dalam perkumpulan itu, dan Mia pun menerima ajakan tersebut dengan senang hati. Sesampainya di tempat perkumpulan itu, rupanya Mia kesulitan untuk berbaur, dan dia juga sering tidak dianggap oleh anak-anak yang lain. Hal ini terjadi karena ternyata perkumpulan ini rupanya adalah perkumpulan rahasia mereka. Hingga akhirnya, Daniel yang adalah pacar dari Jade muncul dan menyapa mereka berdua. Dan ternyata Daniel bukan hanya sekedar pacar dari Jade, karena Daniel juga adalah mantan pacar dari Mia. Setelah mereka berbincang-bincang, acara utama pun akan dimulai, di mana ternyata mereka akan bermain-main dengan sebuah tangan yang katanya bisa membuat seseorang yang bersalaman dengan tangan itu menjadi kesurupan. Tapi mereka hanya bisa merasakan kesurupan dalam waktu sekitar 90 detik saja. Dan seseorang harus meniup lilin agar arwah tersebut pergi. Jika mereka terlalu lama kesurupan, maka arwah-arwah itu akan menetap ke tubuh mereka dan tidak bisa hilang. Tapi, meskipun telah mendengar hal mengerikan ini, rupanya Mia mau menjadi partisipan untuk mencoba sensasi kesurupan. Mia melakukan ini agar teman-teman yang lain mau menerimanya di perkumpulan ini. Mia kemudian diikat dan dipersilahkan untuk memegang tangan itu. Dan ternyata, sesosok arwah langsung muncul di hadapannya. Mia pun melanjutkan ritual itu dan berkata, "I let you in." Dan arwah tersebut segera memasuki tubuh Mia. Ketika dirasuki, rupanya mata dan suara Mia ikut berubah. Arwah yang merasuki Mia kali ini memperingati mereka untuk lari, karena para arwah di sini ternyata sangat mengincar roh milik Riley. Mungkin karena Riley adalah anak yang paling kecil, maka banyak arwah yang tertarik kepadanya. Setelah merasakan sensasi kerasukan, rupanya anak-anak ini begitu senang dan bangga karena menurut mereka telah melakukan hal yang keren dan cukup berprestasi.
hingga mereka merasa pertemuan seperti ini harus dilanjutkan lagi. Akhirnya, sekelompok remaja ini memutuskan untuk berkumpul lagi di rumah Jade, karena ternyata orang tua Jade akan pergi bekerja sepanjang malam. Malam semakin larut dan acara semakin panas, hingga akhirnya Riley yang penasaran rupanya juga ingin mencoba sensasi kesurupan seperti yang lain. Dan tentu saja Jade melarang hal itu karena Riley masih kecil. Tapi tiba-tiba Mia yang kasihan kepada Riley mencoba membujuk Jade dan mengatakan kalau Riley mungkin boleh mencobanya sekitar 60 detik saja. Jade yang emosi karena tidak ada yang mau mendengarkannya segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan Riley yang sudah merasa diperbolehkan mencoba sensasi ini akhirnya mencoba ritual ini. Riley pun duduk dan menyentuh tangan itu. Tapi tiba-tiba berbeda dengan arwah yang lain, rupanya Mia ternyata familiar dengan arwah yang satu ini. Ternyata ini adalah arwah dari ibunya Mia yang telah tiada. Mia yang merasa sangat rindu dengan ibunya begitu terharu melihat hal ini. Dan waktu pun semakin menipis hingga lilin harus segera dimatikan. Namun sayangnya Mia yang masih rindu dengan ibunya melarang anak yang lain mematikan lilin karena ia masih ingin berbincang dengan ibunya lebih lama lagi. Hingga tiba-tiba 60 detik tidak terasa berlalu. Riley mulai sepenuhnya dirasuki dan melakukan hal gila pada dirinya sendiri. Riley tiba-tiba berontak dan mulai bertingkah gila. Para anak yang lain mencoba sekuat tenaga menghentikan Riley, namun tidak berhasil. Sedangkan Mia yang syok malah berjalan dengan tatapan kosong untuk mencuci tangan. Dan sekembalinya dia dari kamar mandi, nampak sudah ada banyak petugas kepolisian datang. Dan akhirnya mereka semua sepakat untuk menitipkan tangan ini kepada Mia agar tidak disita polisi. Diketahui konon katanya tangan ini merupakan milik paranormal sakti di masa lalu yang kemudian dilapisi semen untuk diawetkan. Namun sesampainya di rumah, bukannya kapok, Mia malah mencoba lagi ritual kerasukan ini sendirian agar dia bisa bertemu dengan ibunya sendiri. Dan tanpa Mia sadari, ketika ia keseringan melakukan ritual ini, Mia sekarang menjadi sangat sensitif kepada makhluk gaib. Dan sekarang dia sering sekali melihat berbagai sosok arwah yang menyerupai ibunya sendiri. Keesokan harinya, Mia pun mencoba jenguk Riley di rumah sakit. Jade dan ibunya yang melihat Mia tentu saja mereka mengusir Mia dan menyalahkan dia atas semua kejadian ini. Padahal mereka semua telah menganggap Mia sebagai keluarga sendiri. Tapi apa yang diperbuat Mia terhadap Riley rupanya sudah sangat keterlaluan. Hingga dengan perasaan yang bersalah, akhirnya Mia pun pergi. Mia yang merasa bersalah ini kemudian didatangi oleh Daniel mantannya dulu. Daniel rupanya menawarkan untuk menemani Mia beberapa waktu ini untuk menghiburnya. Mia yang tampak senang tentu saja menerima ajakan Daniel dengan gembira. Ketika malam tiba, mereka berdua pun tidur bersama. Namun dengan berlawanan arah karena merasa tidak enak dengan Jade. Tapi sialnya ketika malam semakin larut, Mia malah melihat sosok arwah wanita tua yang terus mengganggu mereka. Mia bahkan melihat sosok tersebut menyukai Daniel dan menjilati kakinya. Mia pun mencoba membangunkan Daniel yang sudah terlelap. Namun tiba-tiba ketika Daniel bangun, ternyata yang menjilati kakinya adalah Mia yang tengah kerasukan. Akibat kejadian itu, Daniel semakin ilfil terhadap Mia dan menjaga jarak dengannya. Mia kini semakin tertekan dan karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya Mia kini mulai mencoba untuk berbicara dengan temannya yang lain dan membujuk mereka melakukan ritual sekali lagi kepada Riley. Mia beranggapan Riley tidak kunjung sadar, mungkin karena arwah Riley terjebak dan kemarin mereka lupa untuk meniup lilin. Namun di sini, rupanya teman-teman mereka sudah tidak mau ikut campur lagi dan menyerahkan semuanya kepada Mia. Akhirnya, Mia pergi dengan Jade ke rumah sakit untuk mencoba mendapatkan kembali roh Riley yang asli dan mencari cara untuk mengeluarkannya. Tetapi sayangnya, cara yang dilakukannya tidak berhasil. Akhirnya, karena semua sudah kepalang, kini Mia malah mencoba sendiri cara ini, yang malah mempertemukan kepada sosok anak kecil yang menunjukkan bahwa roh Riley saat ini sedang ditawan oleh banyak arwah yang lain, yang tentu saja ini mengejutkan Mia. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada jalan keluar lain untuk menyelamatkan Riley
selain ajal yang menjemput. Sepulangnya Mia ke rumah, ayahnya mengajaknya untuk berbincang sebentar dan ingin berbicara mengenai tragedi ibunya Mia. Ayahnya menjelaskan ibunya melakukan tindakan itu karena ia sudah tidak tahan dengan sakit yang sudah dideritanya. Mendengar cerita itu, Mia pun merasa bersalah karena selama ini dia selalu menyalahkan ayahnya atas kepergian ibunya ini. Tapi tiba-tiba Mia di sini melihat sosok arwah yang mengatakan kalau ayahnya adalah seorang pembohong. Arwah tersebut mengatakan kalau penyebab kepergian ibunya Mia adalah karena ayah Mia. Dan ketika dia kembali ke kamarnya, dia malah kembali melihat sosok itu yang terus mengompori Mia untuk memberikan ayahnya pelajaran. Ketika hal itu terjadi, tiba-tiba saja Mia mengalami halusinasi, yang dimana dia melihat ayahnya menjadi beringas dan mencoba menyakitinya. Sedangkan ayah yang asli mendengar teriakan Mia dari bawah, lalu ayah Mia segera masuk untuk menolong Mia. Tapi sayangnya, Mia yang percaya dengan arwah ini pun menghabisi ayahnya. Dan sekarang, dia mencoba menelpon Jade untuk menyuruh Jade segera ke rumahnya. Rupanya, hal ini dia lakukan agar Mia bisa leluasa menculik Riley dan menghabisinya. Karena sosok arwah ini terus menasehati Mia untuk menyelamatkan Riley dengan cara mengakhiri hidupnya. Jade yang tertipu segera menuju rumah Mia. Dan di sini, Mia yang leluasa segera menuju rumah sakit dan berhasil menculik Riley. Rupanya, kali ini Mia ingin melakukan hal gila dan membawa Riley ke tengah jalan. Untungnya, hal ini dengan cepat disadari oleh Jade. Jade segera kembali ke rumah sakit karena ia melihat jasad dari ayahnya Mia di rumah. Mia yang kini dihasut arwah rupanya agak ragu untuk menghabisi Riley, sehingga dia mengambil keputusan gila yang lain. Dan tiba-tiba, scene berpindah ke rumah sakit. Di sini Mia terlihat kebingungan karena rupanya Riley sudah sembuh total. Dan ketika ia melihat cermin, anehnya dia tidak melihat bayangannya sendiri. Dan ternyata di sini dia baru sadar kalau dia sudah melakukan hal gila dengan menukarkan jiwanya dengan jiwa Riley untuk menyelamatkan Riley. Dan kini dia malah menjadi sosok arwah yang sekarang menjadi mainan bagi anak-anak di Spanyol. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur film Talk to Me yang Mimin rangkum untuk kalian. So, terima kasih sudah menonton. See you the next video and bye-bye.